Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita mau sampai dulu sejenak, siapkan hati kita. Pada saat ini kita diundang untuk mengambil bagian dalam hidupan kudus. Kita sampai dulu sejenak. Kami bersyukur buat kasih setiamu dan kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada, kami boleh ada Tuhan. Semua karena anugerah. Kalau kami boleh datang di dalam rumah, Kau menilik setiap hati kami Tuhan. Kau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Ampuni setiap pelanggaran kami, setiap pikiran yang tidak berkenan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, kami boleh menghampiri Engkau. Ini kami, ini jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus. Karena kami tahu, kami telah dilayakkan, kami telah dikuduskan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kami mau sembah Engkau dari tempat ini. Karena kami tahu Engkau berkata di atas pujian dan Roh-Mu akan bekerja pribadi lepas pribadi pada saat menjawab setiap kami. Kita mau sama-sama mengatakan saatku menyembah. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu,
menyembah Engkau. Yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Beri salam. Dilambai aja dari kiri ke kanan. Lambaikan. Shalom. Kita keren pagi ini. Kita siap memuji Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita mau berperkara di hadapan Tuhan saat ini. Yo, kita akan pujian. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Apapun keadaan, kita bersukacita. Hey! di dalam lembah, Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Amin. Amin. Yuk, katakan, tak pernah ragu. Yeah.
kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami orang lebih daripada pemenang. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kalau Yehova Rafa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Kau sanggup melakukan apapun permasalahan kehidupan kami. Kau Allah sanggup bekerja, bergerak di dalam kehidupan kami. Kita mengatakan, Yesus Tuhan, mulialah Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allah-Mu, besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Karena itu pada pagi siang ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami bawa. Mari Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan. Jadikan kami kembali sebagaimana yang Engkau rancangkan bagi setiap kami. Karena kami tahu bahwa hanya rancangan-Mu yang mempunyai damai sejahtera. Bahwa hanya di dalam Engkau ada masa depan yang penuh harapan. Karena itu Tuhan, biar pada siang ini Engkau melawat kami, Engkau bicara bagi kami, Engkau mengajar kami, Engkau membentuk kami. Roh Kudus, Engkau adalah guru yang sempurna. Engkau adalah pengajar, Engkau adalah pengingat segala kebenaran. Engkau yang berbicara bagi setiap kami dengan bahasa yang kami mudah mengerti. Supaya setiap kebenaran ini, setiap pengajaran ini dengan sesungguhnya menjadi kekuatan yang memulihkan hidup kami. Yang Engkau Rafa bagi kami, Engkau Allah penyembuh di dalam hidup kami. Kami juga akan masuk di dalam sakramen perjamuan-Mu Tuhan. Biar ketika kami masuk di dalam sakramen ini, kekudusan-Mu itu memberkati kehidupan kami, memulihkan, menguatkan kami, dan sakramen ini boleh berdampak secara baik di dalam hidup kami, memberkati seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pengampunan-Mu turun secara sempurna bagi kami. Dan pada saat ini kami siap diberkati di dalam kebenaran-Mu. Karena kami tahu hikmat ilahi-Mu tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sepakat. Mari kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita mau bicara tentang sempurna sampai akhir. Sebelumnya saya mau bercerita dulu ya saudara ya. Sebetulnya waktu menyiapkan khotbah ini, saya sendiri pun tidak tahu apa yang mau saya sampaikan. Tetapi ini adalah, saya tahu bahwa ini adalah pimpinan Tuhan untuk bicara bagi kita semua, termasuk saya. Dan saudara, kalau saya sampai menemukan gambar yang seperti ini, gitu ya, itu pun bukan sesuatu yang saya terlalu lama untuk mencari di Google itu. Karena ketika saya bicara tentang sempurna sampai akhir dengan berikut isi khotbahnya, ini gambarnya belakangan saya dapatnya. Saya carinya belakangan. Saya cuma berkata begini, Tuhan tolong, saya butuh satu gambar di mana satu jalanan yang sampai sempurna. Diketik di Google-nya. Jalan yang sudah sempurna, gitu ya. Ada jalan tol, ada Bapak Presiden kita pembukaan jalan tol dan segala macam. Sambil nyari, tiba-tiba gambar ini ada di tengah-tengah jalan-jalan tol itu. Apakah itu kebetulan? Saya tidak pernah menemukan kebetulan dalam apa yang kita alami. Tetapi semua ini adalah tuntunan Tuhan. Sampai kalau semalam saya katakan kepada saudara, ada beberapa tulisan yang ada merah, ada biru, nanti kita akan ketemu lagi saudara. Saya tidak pernah berpikir merancang warna itu. Tapi saya akan duduk mengetik dan saya akan baca lagi. Saya akan, ini kayaknya lucu ya kalau dikasih merah. Ini bagus ya kalau di kontras bikin biru. Ini ketemu lagi ya, warna apa ya? Oh, udahlah dimerahin aja. Warna-warna itu saudara. Ketika saya baca ulang,
Kok bisa ya nyambung warna merah ketemu merah, biru ketemu biru, match dalam penjelasannya? Apakah itu kepandaian manusia? Apakah itu karena saya sekolah teologi kemudian saya dapatkan perkara ini? Saya percaya bukan. Dan saya katakan bukan karena sekolah, tetapi ini adalah karya Roh Kudus bagi kita semua. Karena itu saya percaya saudara pun bisa dipakai maksimal oleh Roh Kudus. Amin. Saudara bisa. Jangan katakan saya siapa. Jangan. Saya juga bukan siapa-siapa, saudara. Tetapi mari, bulan Juli ini kita sudah mulai. Setiap komsel, kose, atau saudara mungkin yang tidak termasuk di dalam komsel atau kose, kalau saudara mempunyai kesaksian atau ada satu perenungan ayat di mana saudara terberkati dengan ayat itu, saudara bikin rekaman 2 menit, kirim ke Ibu Elvin. Nanti beliau yang akan mengedit, beliau yang akan bantu. Kalau HP saudara mengalami kendala, nggak bisa ngirim, mesti dikompres, diapain? Saudara tulis, ketemu kami di sini. Ada Ibu Elvin, Ibu Ajun, ada Ibu Ani. HP kita siap untuk tolong saudara. Minggu ini banyak pengisi-pengisi visi yang baru, betul? Dan kita bangga sekali. Kita bangga. Tiba-tiba ada kesaksian, tiba-tiba ada yang begini. Saya tantang saudara, mau sampai kapan saudara berdiam? Mau sampai kapan saudara hanya duduk manis di tempat ini dan pulang begitu saja? Yuk kita mulai. Komitmen kita, pastor, tim penggembalaan, koordinator, bulan Juli kita masuk. Visi itu harus diisi oleh saudara semua. Amin. Siap? Siap? Siap lagi? Siap. Tuhan Allah mendengar apa yang engkau ucap. Gitu kan? Ucapnya kan enggak. Saya kan susah ngeliatin saudara semua pakai masker. Tapi kan Tuhan tahu nggak? Di balik masker saudara ngomongnya apa? Yuk kita mulai ya. Sempurna sampai akhir. Kita awali dengan satu pernyataan Tuhan di dalam Keluaran 3. Bulan ini kita akan belajar tentang Yehova Rafa. Kemarin kita belajar tentang Yehova Nisi, panji kemenangan. Sebelumnya kita belajar tentang pokoknya Yehova Kabel lah gitu ya. Ke-13 kita mulai. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus Musa kepada orang Israel. Saudara sekali lagi
perhatikan di ayat 14 ini ada 2 kali pengulangan. Kalau sampai diulang, artinya Allah begitu menegaskan. Yang pertama, Allah berkata kepada Musa secara pribadi Musa. Dikatakan kepada Musa di dalam pribadi Musa, aku adalah aku. Tetapi di kalimat yang kedua, di mana Allah berkata kepada Musa, bicara kepada orang Israel bahwa akulah aku. Saya ambil dari beberapa terjemahan di sini. Di King James dikatakan, I am that I am. I am. Semalam saya membahas ini dari bidang profesi. Kalau saya katakan saya adalah guru, saya adalah pedagang. Tapi kita mesti menyadari pada siang ini, kata adalah itu menunjukkan identitas kita. Betul? Identitas, jati diri kita ditunjukkan dengan kata adalah. Misalnya, saya adalah perempuan. Pak Kosasi adalah laki-laki. Saya adalah pendeta. Saya adalah itu adalah identitas. Saudara yang mungkin belum menikah, belum punya anak, saudara nggak bisa bilang saya adalah mami, nggak bisa. Tapi kalau saya bisa bilang saya adalah mama dari anak-anak saya. Saya adalah istri. Jadi itu adalah identitas. Sekarang bayangkan bagaimana Allah berkata, aku adalah aku. Saudara mengerti dalam perkara ini? Allah jelas menyatakan bahwa aku adalah aku. Berarti kata identitas di sini itu menyatakan bahwa dia adalah dia sendiri, tinggal kita. Aku adalah siapapun, apapun yang engkau butuhkan. Maka kalau kita belajar semalam, kita membandingkan Allah ini dengan dewa-dewa yang ada pada saat itu. Allah ini tidak bisa mempunyai nama yang dibatasi. Allah ini tidak terbendung kuasanya. Karena dia bukan hanya berkuasa di langit, bukan hanya satu bidang, tetapi dia adalah Allah yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di dalam perjalanan Musa, di dalam kehidupan Musa, kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai Musa di dalam situasi yang berbeda-beda. Allah adalah Allah yang selalu menyertai Musa di dalam berbagai cara. Mulai dari Musa dipanggil, Allah menunjukkan dirinya melalui api dan semak-semak duri yang tidak terbakar. Melalui perjalanan padang gurun, Allah menyatakan dirinya melalui roti surga, mana, air dari batu karang. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Apa yang tidak mungkin dilakukan Allah? Karena Allah membuktikan bahwa dia selalu mencukupi, memenuhi kebutuhan, apapun kebutuhannya. Dan kita melihat kalau dari kemarin-kemarin kita bicara tentang Yehova, Yehova, Saudara, itulah pengalaman hidup bangsa Israel mengalami Allah di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang membawa kemenangan, maka mereka
Dia sebagai panji kemenangan, Yehova Nissi. Ketika Allah bicara tentang kekudusan, mereka mengenal Dia adalah Allah yang menguduskan, disebut sebagai Yehova Kades. Kita akan terus belajar tentang nama-namanya, karena nama ini menunjukkan perannya di dalam hidup kita sampai akhir tahun dan mungkin sampai pertengahan tahun ke depan. Kenapa? Supaya kita mengenal Allah kita. Jangan lagi cuma berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Betul, Tuhan baik, saudara. Benar. Tapi baik itu kan banyak. Kriteria baik itu banyak. Baik itu adalah satu kelompok. Tetapi mari kita belajar lebih lagi, kita mendetail Allah kita. Allah yang mencukupkan kebutuhanku. Ketika aku kecewa, Allah yang menghibur aku. Karena Dia adalah Allah segala-galanya. Maka di dalam segala kebutuhan ini, di dalam segala perjalanan hidup ini, Allah akan memberikan namanya sesuai dengan keadaan kita. Karena Dia tidak terbatas di dalam identitasnya. Kita akan compare di dalam Ulangan dengan Roma. Ulangan 29 ayat 5, 2 ayat 7. Kita melihat bahwa Allah memimpin kamu, dikatakan ayat ya, Allah memimpin orang Israel sampai ke tanah perjanjian. 40 tahun mereka berjalan, tetapi pakaian mereka tidak menjadi lusuh, kasut mereka tidak menjadi rusak. 40 tahun, saudara. Makan dan minum mereka terpenuhi, cukup, tersedia. Ini bangsa Israel mengalami Yehova yang menyertai mereka. Masalahnya adalah bagaimana dengan kita pada saat ini? Di dalam 2 Korintus ayat 5 dikatakan dengan jelas, Allah sendiri yang mempersiapkan kita masuk di dalam kediaman yang kekal. Masuk di dalam kediaman yang kekal. Maka Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat. Apakah kita yang menyediakan tempat itu? Bukan. Tetapi Allah sendiri menyediakan bagimu kediaman yang kekal. Bagaimana caranya? Allah memanggil dan Allah berdamai melalui kematian Tuhan Yesus. Ketika kita memegang ini, ingat saudara, ada perdamaian. Yesus adalah jaminan di dalam perjalanan kita. Jaminan yang lebih kuat daripada hukum Taurat. Dan bukan sekedar itu, tapi kita juga disertai dengan Roh Kudus, Roh Allah, sebagai jaminan dari segala yang sudah disediakan. Jadi saudara, ini yang tadi saya saksikan kepada saudara. Saya baru tadi pagi membaca ini lagi. Sebelum saya berangkat, tadi pagi saya coba mengulang lagi, membaca lagi, merenungkan lagi. Saya melihat saudara, Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru mempunyai kesamaan. Pakaian di dalam tubuhmu itu tidak menjadi rusak. Saya nggak tahu ini kenapa menjadi biru. Tapi ketika saya membuat di sini Allah, di dalam perjanjian baru Allah, saudara mengerti
bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang pokok buat kita. Gak mungkin kan kita nggak punya pakaian. Gak mungkin kita tidak memakai pakaian juga. Sejak lahir, sejak udah langsung dibungkus, betul? Gak mungkin ada yang ya udah deh minggu depan aja dibeliin baju, gak ada kan? Gak punya kain-kainan, pakai apa yang ada. Pakaian itu adalah kebutuhan pokok. Pertama, Allah yang harus punya inisiatif untuk memanggil. Allah yang punya inisiatif untuk berdamai dengan kita. Ini adalah karyanya Allah, saudara. Kasut bicara tentang sepatu, bagaimana kita berjalan. Warnanya hijau. Ketemu dengan kata Yesus. Yesus ini adalah jaminan buat kita. Kok bisa? Saya juga nggak ngerti. Maka tadi ketika saya baca lagi, saya katakan, oh Tuhan dahsyat, luar biasa. Saya tidak mengerti dan saya tidak merancangkan warna ini. Tetapi ketika saya tadi pagi baca, kok bisa compare? Saudara, kok bisa nyambung? Kau bukan Tuhan mau bicara bagi kita semua. Makan dan minum itu tersedia sampai mereka masuk tanah perjanjian. Saudara tahu mana itu turun. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka dipelihara dari roti surga itu. Mereka dipelihara oleh mana itu sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Mana itu berhenti. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mengolah tanah. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Siapa yang saat ini menyegarkan kita, menjagai kita, yang memelihara kita sampai kita masuk dalam kehidupan yang kekal nanti? Satu pribadi. Dia adalah penolong yang lain. Dia adalah penghibur. Dia adalah pengajar. Dia adalah penginsaf akan dosa. Dia adalah pengingat akan segala kebenaran. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai aku, yang selalu membuat aku mengerti tentang adanya kehadiran Allah dalam hidupku. Dialah Allah Roh Kudus. Amin, saudara. Ternyata dari masa ke masa, Dia adalah Allah yang punya kehendak yang sama. Kita pulang ke tanah perjanjian itu. Kita pulang ke kediaman yang kekal. Israel bicara tentang fisik dunia. Tetapi ketika kita masuk perjanjian baru, kita tidak lagi bicara fisik dunia. Kita bicara tentang iman di dalam roh. Dengan pesan yang sama. Bagaimana kita harus masuk. Yehovah Rafa adalah Yesus kesehatan kita. Yesus pemelihara kita. Allah memelihara orang Israel. Tadi kita lihat bahwa roti mana? Perjanjian Lama. Tetapi Yesus berkata, Dia adalah roti yang turun dari surga. Dia adalah roti hidup itu sendiri. Tidaklah ketika kita memegang perkara ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan menyepelekan perjamuan kudus. Dan jangan menganggap ini tradisi atau liturgi setiap awal bulan. Ini adalah satu perkara di mana kita harus betul-betul tinggal mengingat akan Dia, hidup di dalam Dia. Yesus itu berada di sepanjang perjanjian, perjalanan kita sampai dalam kehidupan yang kekal nanti. Bagaimana rupanya di dalam penyertaannya? Saat ini kita mengenal bahwa Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah diam di antara kita. Siapa yang diam di antara kita? Allah yang berdiam di antara kita. Yesus. Berarti firman ini adalah roti kehidupan buat kita. Siapa dari saudara yang
betul-betul percaya saudara harus betul-betul makan roti itu. Saya katakan saudara tidak perlu menjadikan ini sebagai sebuah maksudnya, aduh kok nggak baca Alkitab kayak dosa, kayak apa, bukan. Jangan saudara, jangan membuat seperti itu. Tetapi kita harus menjadikan ini sebagai makanan. Aku butuh makan. Betul? Ada di sini yang makan sebagai hobi? Ada. Betul kan? Nggak apa-apa makan sebagai hobi. Tapi butuh makan nggak? Kalau lagi diet, makan sebagai hobi atau makan sebagai butuh? Butuh. Berarti ada dua. Bisa kita makan karena hobi, atau karena kita lagi main, karena kita diajak. Biasanya kan kalau lagi ngumpul, lagi program, sebetulnya udah makan. Betul kan? Tadi saudara kesini udah makan kan? Udah makan. Tapi kan ada makanan lagi di situ. Ada apa tadi? Risol sama dada gulung. Gitu kan? Ada risol sama dada gulung. Ini butuh atau hobi? Pilihan atau butuh? Pilihan. Betul kan? Ini pilihan saudara. Tapi mungkin saudara yang belum makan dari semalam, tadi pagi bangunnya telat, terus mesti pas nyampe di sini udah lapar. Ini butuh. Betul? Kalau butuh, kita mesti mau nggak mau mesti makan. Kalau saudara membuat firman ini menjadi pilihan, saudara tidak akan pernah membaca. Karena milih. Lebih senang sinetron atau lebih senang baca firman? Lebih senang jalan pagi atau lebih senang merenung? Tapi kalau saya butuh, saya akan makan ini. Saya membutuhkan ini. Amin saudara. Jadi jangan lagi dipaksa. Tapi saya butuh. Artinya punya inisiatif atas kebutuhan kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan, ini yang tadi saya katakan ya saudara, tentang merah dan biru ini baru saya sadar waktu khotbah semalam. Kalimat ini kok nyambung ya. Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengar, melakukan apa yang benar, memasang telinga, tetap mengikuti segala ketetapan. Saudara perhatikan bahwa yang merah itu ketemu yang merah. Sungguh mendengar itu menjadi satu kesatuan dengan telinga. Yang biru itu melakukan apa yang benar, itu dengan mengikuti ketetapan Tuhan. Kok bisa nyambung? Roh Kudus pengajar sempurna. Amin. Hanya Roh Kudus yang bekerja seperti ini, saudara. Kalau engkau melakukan perkara ini, firman Tuhan menjamin kepada kita, Allah menjamin kepada kita, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir. Mesir ini bicara tentang dunia, saudara. Dunia secara umum ya, secara teologi itu digambarkan sebagai Mesir. Israel itu adalah kita. Jadi Allah membuat perbedaan antara Mesir dengan Israel. Apa yang dialami dunia, apa yang dialami oleh Mesir, tidak akan pernah dialami oleh Israel. Tidak akan pernah dialami oleh kita. Amin. Dikatakan sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, kita membaharui pengertian kata menyembuhkan. Kadang
Saudara, ketika bicara tentang kata sembuh, apa yang terbesit dari pikiran kita? Sakit apa? Sakit kaki, sakit lambung, sakit kepala, sakit apa lagi? Tapi kalau sakitnya di dompet, hah? Masih ingat kan? Sakitnya tuh di sini katanya. Ya. Kalau udah sakitnya tuh di sini, ininya sakit atau emosinya sakit? Emosinya sakit. Nggak mungkin dong kita misalnya nih, aduh, sedih banget hari ini. Ada PHP-in, udah janji mau datang, kita udah nungguin, terus nggak jadi datang, pokoknya udah PHP, udah kesel banget kita. Datang nih ke dokter mandi, dok, sakit nih dok, kan dokter kan. Apa yang sakit? Sakit itu di sini. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ternyata kita mesti mengerti saudara bahwa yang namanya sakit itu bukan cuma secara fisik, betul. Emosi kita, perasaan kita, jiwa, pikiran. Ketika kemauannya nggak terpenuhi, ada tuh yang di pinggir jalan yang suka begini-gini, terus, nggak jelas kan? Kalau ditanya, kenapa jadi begitu? Kepengen jadi tukang parkir, tapi nggak jadi nyampe. Jadi dia bisa parkirin di mana-mana. Artinya sakitnya di mana? Kemauan yang tidak tersampaikan, betul? Kemauan yang tidak tersampaikan itu membuat sakit jiwa. Rohnya nggak tenang, sakit roh. Berarti sakit itu macam-macam, saudara. Dompetnya cuma abu-abu semua. Sakit dompet. Apakah Tuhan menyembuhkan? Apakah Tuhan menyembuhkan jiwa? Apakah Tuhan menyembuhkan roh kita? Apakah Tuhan termasuk menyembuhkan dompet kita? Kalau kita bicara tentang sembuh, mari kita lebih mengerti, lebih luas lagi. Bukan tentang tubuh, tetapi bagaimana perkara ini bicara tentang segala penderitaan sengsara. Dan firman Tuhan menjamin kepada kita, apa yang ditimpakan kepada Mesir. Apa sih yang ditimpakan kepada Mesir, saudara? Resesi, pandemi, dunia lagi sepi, perdagangan lagi sepi, lesu, keuangan susah. Pokoknya begini. Kalau saudara ditanya, Cik, gimana dagangnya hari ini, Cik? Saudara jadi Israel apa jadi Mesir? Hah? Jadi Israel apa jadi Mesir? Kalau saudara ada di Mesir, saudara akan kata begini, ya, sepi hari ini. Semua juga sepi, Cik. Lagi susah, lagi begini. Semua resesi, betul. Kita kena dong. Kenapa? Karena kita ada di Mesir. Tapi coba saudara di Israel. Cik, gimana dagangnya hari ini? Gimana dagangnya minggu ini? Puji Tuhan. Tetap aja ada orderan. Sekalipun gak seperti dulu. Tapi puji Tuhan, Israel luput dari resesi. Amin, saudara. Terjadi sesuai dengan iman kita. Terjadi sesuai perkataan kita. Kalau aku beriman, aku di Israel, semua ini tidak akan kena kepadaku. Tuhan adalah penyembuhku. Ini adalah perjanjian Rofe, perjanjian Rafa. Tapi itu kan PL, PB-nya gimana? Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah,
bercahaya seperti bintang. Tetap kerjakan keselamatan dikatakan. Dengan takut dan gentar. Sama kan? Berpegang pada firman kehidupan. Allah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan di dalam kamu. Jadi kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, percayalah saudara, itu bukan karena engkau yang mau, tapi itu adalah kasih anugerah Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Kalau engkau tergelitik hati bangun pagi pada saat ini mau pergi ibadah, itu bukan karena engkau. Kecuali kalau engkau berpikir begini, ibadah nggak enak ditanyain dulu sama Cilili. Itu beda saudara. Maka dampaknya apa? Ketika Cilili nggak nanya atau Cilili nggak perhatiin, saudara apa? Ternyata dia nggak perhatiin, ternyata dia nggak nyapa juga. Betul apa betul? Tapi kalau saya mau ibadah karena dorongan Roh Kudus, saya tahu saya mau ketemu Tuhan. Gak ada orang yang menyapa, gak ada orang yang berterima kasih, gak ada ini. Gak masalah, saya ketemu dengan Tuhan saya. Amin. Mari saudara, saya gak bahas aib, noda, dan celah ini lebih panjang. Tapi mari kita belajar untuk bercahaya seperti bintang. Bercahaya artinya hidup kita tidak ada celahnya untuk bisa menjadi sisi yang gelap. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang Amalek. Betul? Siapa kemarin yang ngajarin kita tentang Amalek? Ibu Ani. Jadi nanti kalau saudara apa sih Amalek, lihat lagi khotbahnya Ibu Ani bulan yang lalu. Ternyata saudara, baik PL maupun PB itu menuntut satu perkara di mana dikatakan hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan itu menjadi kunci bagi kita. Perjanjian Rofem itu menjadi kunci bagi kita. Saudara, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam segalanya ini? Next tolong. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hanya di dalam kekudusan. Sama, saudara. Hanya di dalam kekudusan kita bisa mengalami Dia adalah Rafa bagi kita. Maka kalau saudara dagang, saudara bekerja, ingat, bukan aku yang bekerja sendiri, tetapi ketika aku tinggal di dalam kekudusan Allah, maka Allah yang akan mengupah aku. Daganglah di dalam kekudusan Allah. Jangan tipu sana, tipu sini, senggol sana, senggol sini. Stop, saudara. Mungkin engkau mendapat lebih pada saat itu, tapi kalau dia tidak menjadi Rafa bagimu, kalau dia tidak menjadi Rafa bagimu, hati-hati, jangan sampai ada celah. Yehova Rafa dinyatakan di dalam Kristus. Karena hanya satu imam yang kita miliki berdasarkan peraturan Melkisedek. Melkisedek Ibrani mengatakan bahwa dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Dia adalah Raja Shalom, Raja Damai itu sendiri. Siapakah itu? Dia adalah Allah itu sendiri yang bertemu dengan Abraham. Kita sudah belajar ini ketika kita mengenal persepuluhan, ikatannya dengan perjamuan kudus, karena ini adalah Melkisedek dengan Abraham.
Imam yang tidak pernah berkesudahan, karena dia kekal, tidak dapat binasa. Karena itu keimamannya adalah keimaman yang kekal. Itu Ibrani menyatakan Yesus adalah jaminan yang bisa menyelamatkan kita secara sempurna. Banyak orang, banyak tokoh agama, banyak orang-orang pintar, tetapi mari kita kembali berperkara. Hanya satu orang yang bangkit. Hanya satu orang yang bisa memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kau menyatakan atau menganggap sepele Yesus, engkau akan sangat-sangat menyesal, saudara. Maka ketika kita hidup di bawah, kemarin kita baca atas dan bawah, masuk ke bawah, yang enak itu apa? Yang terdengar itu apa di bawah? Jeritan, ketakan gigi, ratapan. Kenapa? Jangan sampai kita seperti orang kaya dengan rasa haus. Begitu kita tutup mata, orang kaya itu, dia melihat rasa haus, dia mengatakan giginya, aduh, tahu begitu, aku akan kasih makan itu rasa haus. Aku akan bagi nasiku kepada rasa haus. Aku akan bagi bajuku kepada rasa haus. Meratap, menyesal. Selama kita hidup, masih ada kesempatan. Yuk kita perbaiki hidup kita. Dia Rafa, Kristus adalah Rafa. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sekali lagi saudara, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, banyak orang pikir begini, besok mau pejamuan kudus. Kalau GBI itu kan setiap minggu pertama pejamuan kudus. Besok mau pejamuan kudus. Hari ini saya menguduskan diri. Kalau bisa saya berpuasa, saya nggak akan pergi kemana-mana, nggak akan ke dugem, nggak akan main-main di jalanan, nggak akan begini. Pokoknya kalau besok pejamuan kudus, saya akan menguduskan diri. Besoknya pejamuan kudus, makan dalam nama Tuhan Yesus, minum dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, beres, selesai kan? Bulan depan lagi kan pejamuannya kan? Hidup lagi dong semau-maunya. Hati-hati saudara. Firman ini berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum pejamuan ini, hidup ini memberitakan kematian Tuhan. Bukan pada saat kita makan roti dan minum itu, bukan. Tapi setelah itu, hidup kita harus sesuai dengan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita makan roti dan anggur ini, itu Dia hidup di dalam aku. Kematiannya menjadi milikku, kekudusannya menjadi milikku. Dia Rafa bagiku. Ini yang baru bisa mendatangkan dampak dalam pejamuan kudus, saudara. Betul? Mukjizat terjadi. Saudara, bukan ketika kita makan roti dan minum anggur, sakit kakinya, aduh, ketika datang makan roti minum anggur, weh cagar, sembuh. Gak apa-apa kalau mengalami itu. Kan saya katakan Allah tidak bisa dibatasi. Tapi kalau saudara pada saat itu belum mengalami ini, kenapa gak kita punya iman? Dia Rafa bagiku.
jalani hari-hari ini di dalam kekudusan, karena Dia Rafa bagiku. Amin. Dan ingat sekali lagi, kesembuhan itu bukan hanya bicara secara fisik. Mungkin kakimu pada saat itu tidak sembuh. Mungkin kakimu tidak sembuh sampai bulan depan juga mungkin tidak sembuh. Tetapi setidaknya membangkitkan rasa syukur. Setidaknya membangkitkan sukacita. Karena Dia Rafa. Sampai kapan? Sampai Dia datang kembali. Sampai Dia datang kembali. Saudara, saya lihat kita rata-rata menikah, betul? Entah sampai sekarang masih menikah, atau memang kita sudah pasangan kita almarhumah, ya kan? Tetapi adakah di antara saudara yang menikah? Saya nggak akan pandang ke sana karena banyak Angie di sana. Ada nggak di antara saudara yang menikah kemarin, dulu, ya kan, menikah, terus diberkati atau apapun caranya saudara? Ya, I do, aku bersedia. Oke, buka cadangnya, wedding kiss, gitu kan? Yeay, inilah pasangan suami istri, keluarga. Ada yang hilang nggak? Kenapa kita perlu satu perkara? Cincin. Yang perlu ini cincinnya atau pernikahannya sebetulnya? Cincinnya atau pernikahannya? Hah? Yang perlu pendetanya? Karena pernikahannya ya? Cincin atau pernikahan? Perluan mana? Hah? Yang perlu kan pernikahan. Betul kan? Kalau seandainya nih pendamping prianya atau pendamping wanitanya atau IO-nya, sekarang kan pada pakainya wedding organizer ya, pakai WO ya, lupa bawa cincin ya, nikahnya sah nggak? Sah. Kan nggak dipakai cincin, sah nggak? Sah. Bagaimana sebaliknya? Kalau kita pakai cincin nikah, tapi setelah menikah, setelah di gereja atau setelah diberkati, bye-bye, suka-suka gua ya, kan udah. Mending yang mana? Mending yang nggak pakai cincin, tapi menjalani pernikahan, atau mending yang pakai cincin, tapi hidupnya masing-masing. Mendingan gak dua-duanya ya udah. Apa sih maksudnya saudara? Maksudnya adalah cincin itu mengingatkan kita, betul? Cincin itu mengingatkan kita. Dulu waktu saya pernah muda, kan? Sekarang udah nggak terlalu kelihatan terlalu baby face, gitu ya. Saudara tahu nggak, muka saya ini menipu. Saya udah usia 40-an, karena saya masuk Sukabumi ini ketika saya usia 37. Saya masuk Sukabumi saat saya usia 37. Waktu saya usia 37, saya mulai masuk Sukabumi. Saya masih mondar-mandir naik bis pada saat itu. Jadi, saya berangkat dari Jakarta itu hari Jumat. Itu setelah anak-anak pulang sekolah jam 1, jam 2, saya berangkat naik bis dari Kalideres ke Grogol situ sampai Sukabumi. Saya pulang jam 2 pagi. Saya udah di terminal.
Kemudian bisnya itu berangkat 2:30. Kenapa mesti jam 2? Karena kalau nggak bisa dapat duduk. Kalau nggak dapat duduk berarti saudara akan berdiri sambil tidur sampai ke Kalideres. Itu biasanya begitu. Ketika saya naik bis saudara, saya selalu duduk begini. Kenapa? Saya harus menunjukkan cincin nikah saya. Saudara gitu ya. Tadi saya katakan, wajah saya ini menipu banyak orang. Jadi kalau saya begini, saya akan sendiri, Neng, dari mana? Turunnya di mana? Nanti ketemu siapa di sana? Benar, saudara. Benar. Saya nggak bohong. Saya nggak bercanda, tapi benar. Maka kalau saya naik bis, saudara, saya akan tunjukkan begini. Kalau dia mau nyapa-nyapa, saya akan begini, saudara. Setidaknya saya mengingatkan dia bahwa saya udah nggak bisa digodain. Itu bagaimana kita mengingat pernikahan kita. Ini nggak terlalu penting, tapi ini mengingatkan, betul? Yang lebih penting kita menjaga pernikahan kita. Yang lebih penting kita mempunyai hubungan dengan pasangan kita. Perjamuan Tuhan bukan penemuan manusia, bukan manusia yang mengadakan, tetapi ini adalah ketetapan dari Allah sendiri. Untuk apa? Mengingatkan kita. Dilaksanakan untuk mengingatkan kita. Maka tadi 1 Kor 11 dikatakan, setiap kali kamu makan dan minum, ingat. Bukan bercanda, bukan liturgi, bukan kebiasaan, tapi ingat. Mengingatkan Tuhan Yesus. Apa yang diingat? Perjamuan kudus pada masa itu, pada awal ditetapkan. Yesus dengan murid-muridnya pada perjamuan terakhir itu berkata, ingat, roti ini adalah tubuhku. Anggur ini adalah darahku. Saudara, setelah itu terjadi peristiwa Golgota, terjadi kematian Tuhan Yesus, terjadi penebusan dosa. Ini semua kita mengerti bahwa ini dilakukan untuk apa? Keselamatan, untuk menyelamatkan. Perjamuan perdamaian. Ini sudah terjadi, saudara. Udah. Apa selesai sampai di situ? Berhenti sampai di situ? Apakah setelah Paskah kemudian menjadi ibadah yang biasa, kemudian Paskah lagi menjadi luar biasa, terus kita hidup dengan biasa-biasa saja? Maka banyak kali jemaat kalau Paskah, penuh, gereja penuh. Setelah Paskah, mulai hilang satu. Ketemu lagi nanti kapan? Natal. Kalau Natal, biasanya dapat kalender, souvenir. Dulu saya kalau di Jakarta ngaku dosa. Kalau udah Natalan, nyari di koran. Jam segini juga. Kenapa? Souvenir nih, saudara. Apakah cukup di situ? Tidak. Kita diingatkan bukan saja tentang penebusan dosa, tetapi kita diingatkan bahwa Dia akan datang kembali. Kita diingatkan ini adalah bicara tentang akhir zaman. Jadi jangan pernah bertanya sampai kapan kita perjamuan. Gak akan habis selama
saudara hidup. Kalau saudara udah bosan dengan penjamuan, saudara tinggal bilang sama yang menetapkan, Tuhan, aku udah bosan di penjamuan dulu, mau ya sana pulang gitu kan. Kita punya harapan. Saya selalu, kalau saya dalam keadaan tidak menyenangkan, gak enak hati saudara, dalam kesedihan, kecewa, kan saudara gak ada yang tahu kan. Tapi kita ingat, dengan roti dan anggur ini menyatu di dalam diri saya. Dia sinergi di dalam tubuh saya, sinergi dalam hidup saya. Saya selalu katakan, dia ini menyatu di dalam perut kita, betul? Otomatis ketika dia menyatu dengan tadi tuh, apa tadi namanya? Dada gulung, terus apa? Risol. Dia kan nyatu kan? Betul? Saudara mengerti perkara ini? Saya tidak mengecilkan ini, tetapi saya mau kita mengerti. Ini kita makan, nyatu nggak bang risol sama dada gulung? Nyatu. Diolah bersama, masuk ke usus, kembali lagi, jantung, membuat edaran darah. Dan ini semua, berikut semua makanan kita menjadi satu, menjadi energi bagi kita. Betul saudara? Bisakah kita memisahkan? Aku mau hidup dunia aja, besok aja minggu aku sama Tuhan. Bisa? Karena ini menyatu dalam aku. Sampai kapan? Ingat saudara, sampai Tuhan Yesus datang. Aku mesti terus diingatkan. Sampai Tuhan Yesus datang. Artinya saudara, perjamuan itu adalah persekutuan tubuh dengan darah yang merupakan sakramen, alat keselamatan untuk menguatkan iman. Bukan iman saat itu saja, tetapi iman sampai akhir. Tiap hari kita berjalan dengan kekuatan. Tiap saat kita berjalan, dialah Rafa bagi kita, dia penyembuh kita, dia adalah pelindung kita, dia adalah peluput kita. Dia Rafa bagi kita. Sakramen artinya, tadi saudara, yang lebih penting bukan cincinnya, tapi bagaimana saya dengan suami saya menjalani pernikahan. Betul? Misalnya cincinnya hilang, bukan berarti, ya cincin kamu hilang, berarti aku bebas dong, udahan nih nikahannya. Gitu? Kan cincinnya hilang. Salah siapa cincinnya hilang? Berarti kita udahan dong nikahnya. Ini menguatkan iman kita, mengingatkan kita harus bertahan sampai akhir. Yang punya kuasa, yang membuat mujizat, bukan ininya saudara, bukan roti dan anggurnya. Jangan menganggap dia, menjadikan dia menjadi jimat. Stop dengan orang yang beranggapan bahwa ini kudus punya kekuatan. Bukan saudara. Tapi yang menjadi kekuatan adalah ketika kita menerima dia, kita mengingat akan roti hidup itu sendiri. Yehova Rafa, terjadi kesembuhan bagi kita. Jadi saudara, kita harus mengerti, Yehova Rafa adalah Allah penyembuh. Dia bukan hanya penyembuh, tapi dia pemelihara. Dia bukan hanya pemelihara, tapi dia adalah pelindung. Bayangkan 40 tahun Israel berjalan tanpa satupun baju yang rusak, sepatu yang rusak, tidak pernah mereka kekurangan makan. Kalau bukan Yehova Rafa yang melindungi,
memelihara. Dia penyembuh di dalam segala keadaan kita. Kristus dan Roh Kudus adalah jaminan. Sampai nanti, sampai kita mencapai tujuan kita. Tujuan kita, hidup kekal itu. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kita butuh selalu mengingat akan Kristus. Selalu diam di dalam Kristus. Dan Allah Roh Kudus yang akan terus membantu kita untuk berjalan di dalam tujuan itu. Sakramen penjamuan mengandung pengertian. Di dalamnya ada pengampunan dosa. Betul. Ada penebusan. Betul. Tetapi bukan berhenti di situ. Karena ini selalu akan mengingatkan kita bahwa kita mempunyai harapan nanti mencapai hidup yang kekal. Ini menjadi peringatan bagi kita. Dia penyembuh yang sempurna. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Dia Rafa bagi kita. Jadi kita tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan perjamuan kita.
pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku di saat aku tidak sanggup, oh Jesus, justru di situ Engkau ada bagiku. Justru di situ Engkau bekerja bagiku. Begitu ajaib. Engkau yang meminta, Engkau yang menyadarkan aku. Kini mataku tertuju padamu. Lihat saudara, rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi ini menjadi doa kita. Kami mengakui Tuhan, kami mengakui Engkau Rafa di dalam hidupku. Di saat aku tidak sanggup, ketika tidak ada apapun yang bisa aku kerjakan Tuhan, ketika semua orang menyerah, tapi aku tetap bisa melihat ada karya-Mu. Engkau hadir. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini mataku hanya tertuju kepadamu. Aku hanya melihat Engkau. Kini hatiku tertuju kepadamu. Rasakan kasih-Mu. Kami katakan ini hidupku. Biar aku hidup di dalam Engkau ya Bapa. Aku hidup di dalam Engkau Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita saudara. Ketika kita menghadapi perjamuan ini, kita diingatkan. Kita diingatkan bahwa ada perjanjian kekal. Kita diingatkan bahwa ada satu kehidupan di mana kita harus berjalan bersama dengan Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang telah menebus. Dan Dia adalah Tuhan yang telah menyediakan kekekalan, kediaman di surga bagi kita. Dia sudah melakukannya, dan Dia akan terus melakukannya. Karena Dialah Yehova Rafa, Allah yang sempurna sampai akhir, menyembuhkan, memulihkan. Kami bersyukur untuk firman, bersyukur untuk pengajaran-Mu. Aku Kudus tolong supaya kami mengerti ini menjadi bagian dari hidup kami, sehingga sebentar kami akan pulang ke rumah kami tetap ada di dalam hidup perjanjian bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada penjamuan kudus-Mu. Kami percaya kami telah
dikuduskan, diampuni dosa kami, dan kami dilayakkan, dibenarkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita angkat roti kita dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ketika kita memegang roti ini, kita ingat bahwa penebusan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mengambil bagian di dalamnya dengan berjalan di dalam pimpinannya sampai kepada hidup yang kekal itu. Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan untuk keselamatan kita? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Oh, kami merasakan betapa Engkau bekerja di dalam hidup kami. Engkau menjadi kekuatan. Engkau menjadi kesehatan. Engkau memelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah kita percaya bahwa cawan anggur di tangan kita ini adalah perjanjian baru di mana meterainya adalah darah Tuhan Yesus. Dengan darah itu kita mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Tidakkah engkau menyadari bahwa kau ada sampai dengan saat ini dengan segala keadaan? Karena Dia Rafa bagimu. Dia Allah yang menyertai engkau bukan saja saat engkau dalam kesenangan, tetapi Dia juga Rafa di dalam kedukaanmu. Dia adalah Rafa yang akan membawa engkau kepada kemenanganmu. Karena Dia adalah Allah yang memulihkan, Allah yang akan mengembalikan engkau ke dalam rancangannya yang sempurna. Buka mata kami Tuhan, buka telinga kami, sehingga pada saat ini kami bisa bersyukur, kami bisa menyadari, kami bisa menyatakan, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Rafa, penyembuhku. Kami merasakan kasih-Mu melanda kami. Kami terima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami semua dalam sehidangan dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman, Ibu Noviana Nurtanio, Gembala Sidang kami. Tambah-tambahkan hikmat kepadanya Tuhan. Hikmat dari Tuhan, kesehatan, kekuatan yang prima dari Tuhan menyertainya. Dimanapun beliau berada, nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang dididik untuk lebih dekat kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tangganya, suami dengan ketiga putranya di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan sebagai worship leader, singer, pemusik, full band hari ini, Tuhan sudah memberkati. Berkati kameramen, multimedia, jaringan internet, sehingga semua jemaat yang ada di rumah pun bisa mengikuti ibadah pagi ini sampai hari ini dengan luar biasa. Mereka diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus di gereja ini, kemurahan kebajikan menyertai, hikmat marifat Tuhan menyertai, kesehatan dan kekuatan menyertai, semuanya. Program gereja berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dengan rumah ibadah yang baru yang telah kami terima. Syukur Tuhan, hanya karena Tuhan kami boleh menerima ini. Dan berikan kami kesempatan Tuhan untuk menabur, mengumpulkan apapun yang dapat kami kumpulkan hari-hari ini untuk renovasi gereja. Ya Bapa, ke tangan-Mu lah kami serahkan. Kami percaya Tuhan,
Kalau kami mendahulukan rumah-Mu terwujud untuk direnovasi, kami percaya dan yakin Tuhan sudah mencukupkan segala perkara. Semua sudah tersedia dengan baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan pendeta, hamba-hamba Tuhan di seluruh kota Sukabumi khususnya. Tuhan, BKGS Tuhan memberkati, yang menjalin hubungan baik semua hamba-hamba Tuhan 30 gereja di Sukabumi bersatu padu memuliakan nama Tuhan, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam di kota Sukabumi. Tuhan juga memberkati jaringan kota Sepot Sukabumi JDS. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota seturut dengan jabatannya sampai ke tingkat yang paling rendah, sampai ke kabupaten dan pelosok-pelosok. Tuhan memberkati. Shalom Sukabumi. Sukabumi menjadi kesukaan Tuhan. Kami serahkan industri di kota ini maju kembali. Semua toko-toko kembali maju. Semua pekerjaan-pekerjaan yang halal maju di dalam nama Yesus. Pasar Pelita boleh menjadi pelita kota Sukabumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berbuat yang terbaik. Pertanian, perindustrian, perikanan, pertambangan di dalam nama Yesus. Kami serahkan Sukabumi menjadi kesukaan Tuhan, dan semua rakyat Sukabumi boleh memuliakan Tuhan, mengenal siapa Yesus Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri kami, Presiden kami, Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, beserta seluruh aparat menteri, bersama seluruh gubernur-gubernur di pelosok 34 provinsi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom NKRI. Engkau berjaya, Indonesia berjaya, dan ada Tuhan yang memimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami, takut akan Tuhan. Setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap peraturan yang dibuat mereka ambil, semua bersumber kepada Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, dan kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kota, kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan pimpin. Terima kasih Bapa. Kami ingat Tuhan untuk partai-partai politik yang sedang berlomba-lomba mencalonkan wakil-wakil terbaik untuk meraih pada tahun 2024. Tuhan tolong, Tuhan atur segala sesuatunya kondusif dengan baik, semua aman, tentram, terkendali. Tuhan, yang terbaik adalah Presiden yang datang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu Indonesia penuh damai. Bahkan Indonesia membawa damai buat di Asia Tenggara, bahkan di percaturan dunia. Hari-hari ini Presiden kami Tuhan pakai untuk mendamaikan Rusia dan Kroasia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan adalah Raja Damai, Tuhan penyembuh kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, umat-umat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang tidak bisa hadir dalam ibadah. Tuhan jamah, dan semua jemaat pada hari ini, terutama yang sudah mengikuti perjuangan kudus, sudah dikuatkan, sudah dipulihkan, sudah dimenangkan, dan kami sempurna sampai di akhir bersama Kristus Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu mendapat berkat Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Saudara, kita diingatkan kalau kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, dosa kita telah ditebus, hidup kita telah diperbaharui, dan kita mempunyai penuntun, kita mempunyai arah. Yesus adalah jaminan untuk kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal.
Yesus adalah jalan. Dia Rafa di dalam menyertai engkau. Apapun keadaanmu, Dia Yehova Rafa. Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan, Dia yang memelihara kehidupanmu. Mari kita arahkan tangan kita, pandangan kita. You are the Almighty God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah seluruh kebajikan dan kemurahan Allah belaka yang mengikuti perjalananmu dari saat ini sampai Maranatha, karena Dia adalah Allah yang memelihara engkau dengan sempurna. Dialah penyembuhmu. Terberkatilah engkau di dalam sukacita. Terberkatilah engkau di dalam damai sejahtera. Terberkatilah engkau di dalam pekerjaan. Terberkatilah engkau di dalam keluargamu. Terberkatilah engkau di dalam rumah, di dalam lingkunganmu. Terberkatilah engkau dimanapun engkau ditempatkan. Sesungguhnya berkat Tuhan yang ada atasmu menentukan engkau menjadi berkat, memampukan engkau menjadi bintang, memampukan engkau menjadi cahaya. Karena Yesus yang ada bersama dengan engkau, Dia Rafa, dan Dia akan menjadi Rafa bagi banyak orang. Engkau akan menjadi berkat mulai dari saat ini sampai Maranatha di dalam